Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Maulida, Prodi Tadris Bahasa Indonesia dari kelas B. Pada video kali ini ingin memaparkan materi yang berjudul Objek Linguistik Bahasa. Nah, pada objek linguistik bahasa ini ada 4 materi yang saya ingin bahas, yaitu 1. Pengertian bahasa, 2. Hakikat bahasa, 3. Fungsi bahasa, dan 4. Ciri-ciri hakikat bahasa. Oke, sebelum kita lanjut ke acara intinya, apa sih bahasa itu? Dan bahasa itu telah digunakan kita dalam kehidupan sehari-hari untuk saling berkomunikasi, menyampaikan sesuatu dari seorang ke orang lain. Mari kita ke materi pertama, pengertian bahasa. Pengertian bahasa adalah kata bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu makna dan pengertian. Kata bahasa yang terdapat pada kalimat bisa menunjukkan pada beberapa arti atau kategori lain. Seseorang berpendapat, menurut peristilahan de Saussure, bahasa bisa berperan sebagai parole, langue, langage, atau sebagai objek kajian linguistik. Nah, parole ini merupakan objek konkret yang berwujud ujaran nyata yang diucapkan oleh para bahasawan dari suatu masyarakat bahasa. Dan yang kedua, langue. Apa sih langue? Langue merupakan objek yang abstrak karena berwujud sistem suatu bahasa tertentu secara keseluruhan. Dan yang ketiga, langage. Langage ini merupakan objek yang paling abstrak karena berwujud sistem bahasa yang universal. Tahu kan universal? Universal adalah menyeluruh atau semua dapat. Masalah yang berkenaan dengan pengertian bahasa adalah bila mana sebuah tuturan disebut bahasa yang berbeda dengan bahasa lainnya dan bila mana hanya dianggap sebagai varian dari suatu bahasa. Selanjutnya, kita akan membahas ke materi yang kedua. Apa sih materi yang kedua? Yaitu fungsi bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Setiap di masyarakat pasti atau dipastikan memiliki dan menggunakan alat komunikasi sosial tersebut. Tidak ada masyarakat tanpa bahasa dan tidak ada bahasa tanpa masyarakat. Seorang berpendapat lagi, Jacobson membagi fungsi dari bahasa menjadi 6 macam, yakni yang pertama emotif, yang kedua konatif, yang ketiga referensial, puitik, statik, dan matelangual. Salah satu contoh fungsi emotif digunakan apabila kita mengungkapkan rasa gembira, kesal, dan sedih. Sebagiannya, jika kita membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu, maka hal tersebut termasuk dalam fungsi referensial. Nah, itu adalah fungsi dari bahasa. Dan yang ketiga adalah hakikat bahasa. Ada yang tahu hakikat bahasa? Kalau belum tahu, mari dengarkan apa yang saya sampaikan. Bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda bunyi, gestur yang berkaitan dengan mimik atau tanda-tanda yang disepakati yang mengandung makna yang mudah dipahami. Dan selanjutnya kita sampai ke materi yang terakhir. Ya, sedih nih, udah mau habis. Yang terakhir yaitu ciri-ciri hakikat bahasa. Dan yang pertama, bahasa itu sebagai sistem. Kenapa sih bahasa itu sebagai sistem? Susunan teratur yang berpola membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Itu yang pertama. Terus ada juga yang kedua, bahasa itu digunakan sebagai lambang. Kok bisa sih digunakan sebagai lambang? Nah, suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide atau pikiran, yaitu juga bahasa diartikan. Kenapa bisa diartikan sebagai lambang? Karena bahasa mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia.
Yang ketiga, bahasa itu digunakan sebagai bunyi. Atau bahasa itu adalah bunyi, tapi tidak semua bunyi adalah bahasa. Bunyi bersumber dari gesekan atau benturan benda, alat suara pada binatang dan manusia. Nah, sekarang yang dimaksud dengan bunyi bahasa yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang diartikan oleh alat ucap manusia. Namun tidak semuanya itu alat ucap manusia diartikan sebagai bunyi. Dan yang keempat, bahasa itu arbiter. Apa sih bahasa arbiter itu? Bahasa arbiter itu bahasa yang bisa berubah-ubah atau tidak sama, tidak tetap. Suka jadi maksudnya adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep dan pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi objek linguistik bahasa. Terima kasih telah menyimak video saya dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.